nih kabarnya? So far baik. Baikin. Tapi bosen banget nih, parah. Gue juga kan bosan banget. Gue sampai baca-baca berita coba. Anyway guys, tadi gue habis baca berita ya. Ternyata banyak banget loh orang yang ngalamin depresi, bahkan sampai bunuh diri. Hah, emang iya? Bukan banyak lagi kali. Dari WHO juga udah nyatat kira-kira 260 juta penderita di seluruh dunia. Dan juga 800 ribunya itu adalah kasus kematian yang disebabkan oleh bunuh diri akibat depresi. Itu banyak banget loh. Tapi ngomong-ngomong soal depresi nih, gue bingung deh, emang sebenarnya seberapa umum sih kondisi depresi ini? Kondisi ini terjadi pada 80% populasi dan bisa terjadi pada usia berapapun. Dan biasanya lebih sering terjadi pada perempuan nih dibanding laki-laki. Oh gitu ya. Iya, karena perubahan kadar hormon seperti estrogen dan progesteron bisa mempengaruhi bagian sistem syaraf yang berhubungan dengan suasana hati. Nah, ini berkaitan juga dengan meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental, termasuk depresi itu sendiri. Perubahan kadar hormon ini biasanya terjadi akibat pada saat menstruasi, hamil, keguguran, melahirkan, dan menopause. Tapi pengertian depresi sendiri itu apa sih? Jadi, pasti kita semua pernah merasa sedih, hampa, atau putus asa kan? Entah karena masalah keluarga, teman, atau lingkungan. Tetapi seiring berjalannya waktu, biasanya perasaan tersebut tuh akan menghilang dan kondisi emosional kita pun seharusnya kembali normal. Namun apabila perasaan tersebut terus muncul, bahkan sampai bertahun-tahun, tanpa alasan yang jelas, maka kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh depresi. Selain merasa putus asa, orang yang menderita depresi biasanya sulit menjalani aktivitas sehari-hari dan menarik dirinya dari lingkungan sosialnya. Tapi jangan salah loh guys, jenis depresi itu banyak. Dan juga kita harus mengenal jenis-jenisnya itu. Yang pertama ada depresi mayor. Depresi ini nih membuat penderitanya merasa sedih dan putus asa sepanjang waktu. Nah, seseorang menderita depresi mayor itu mengalami 7 hal ini. Yang pertama, suasana hatinya yang murung dan tenang. Yang kedua itu kehilangan minat terhadap hobi aktivitas lainnya. Yang ketiga itu ada gangguan tidur. Yang keempat itu merasa lebih lelah dan kurang energi. Yang kelima itu selalu merasa bersalah dan tidak berguna. Yang keenam ada sulit berkonsentrasi, dan juga yang terakhir ada kecenderungan untuk bunuh diri. Gejalanya itu berlangsung selama berminggu hingga berbulan-bulan. Terlepas dari berapa lama berlangsungnya ini, kondisi ini juga dapat mengganggu aktivitas dan kualitas hidup penderitanya. Selain itu juga depresi persisten ini di mana menggambarkan kondisi depresi yang bersifat kronis. Gejala ini ditimbulkan sebenarnya sama dengan depresi pada umumnya, tapi depresi ini berlangsung lama hingga bertahun-tahun. Seorang bisa menderita depresi ini nih biasanya menetap setidaknya 2 bulan secara terus-menerus dan suka hilang, terus muncul begitu lagi. Terus juga dalam waktu 2 tahun, gejalanya ini tidak selalu berat seperti depresi mayor. Penderita depresi persisten juga seringkali memiliki kesulitan buat bersosialisasi dan menjalani aktivitas sehari-hari. Tapi ada lagi nih yang familiar, namanya gangguan bipolar. Itu gangguan mental yang biasanya ditandai dari perubahan suasana hati yang drastis. Jadi orang yang biasa kena gangguan itu, dia bisa dari senang banget terus tiba-tiba dia sedih. Pas fase senang tuh biasanya disebut namanya tuh mania atau hipomania. Ini tuh biasanya orang-orang yang dalam fase ini tuh, jadi dia nggak bisa tidur lah, semangat banget, pede, terus jadi banyak pikiran. Terus jadi tuh dia habis dari fase ini tuh biasa baru pelan-pelan dia ke fase normal, terus baru fase sedih. Itu tergantung, jadi bisa dalam kurun waktu bentar kayak berjam atau hari atau minggu. Tapi ada juga loh yang namanya depresi psikotik, yang biasanya tuh depresinya tuh berat banget. Jadi biasanya terjadi pada orang tua. Tapi anak muda kayak kita tuh juga bisa kena. Biasanya tuh kalau anak muda tuh karena kayak dulu kecilnya ada trauma yang parah, yang berat banget. Nah jadi bisa kena depresinya itu. Masih ada lagi nih guys, yang namanya depresi postpartum, di mana jenis depresi ini biasanya terjadi pada ibu yang baru saja melahirkan. Gejalanya itu bisa seperti selalu merasa tertekan, sulit berkonsentrasi, nafsu makan berkurang, susah tidur juga bisa, merasa tidak pantas menjadi seorang ibu, sulit menghasilkan ASI atau menyusui, dan yang paling parahnya lagi memiliki pikiran untuk menyakiti dirinya atau bayinya sendiri. Nah, kalau dilihat-lihat ini agak mirip ya sama yang namanya baby blues syndrome, tapi sebenarnya beda.
Baby blues syndrome ini terjadi selama 2 minggu setelah melahirkan dan akan mereda dengan sendirinya. Sedangkan kalau depresi postpartum dapat berlangsung lama hingga 6 bulan atau bahkan lebih dan dapat mengganggu ikatan batin antara ibu dan bayinya. Nah, terakhir nih namanya PMDD atau Premenstrual Dysphoric Disorder, yaitu jenis depresi yang menyerang wanita pada saat menjelang menstruasi. Nah, wanita yang mengalami PMDD ini biasanya mengalami gejala seperti mudah emosi dan tersinggung, sering merasa cemas, terus sulit tidur, nyeri otot, kram perut, nafsu makannya hilang, atau bahkan justru ada yang tiba-tiba bertambah, terus sakit kepala. Nah, gejala ini biasanya akan muncul dalam waktu 1 minggu saja sebelum menstruasi, dan akan menghilang setelah datang bulan. Tapi beda ya ini sama yang namanya PMS yang biasa sering kita dengar. Kalau PMDD ini merupakan versi lebih parahnya dibanding PMS, yang bisa sangat mengganggu, dan bahkan muncul gejala depresi berat yang mengganggu kualitas hidup penderitanya. Tapi tenang aja nih, PMDD itu diperkirakan hanya terjadi pada sekitar 3 hingga 8% dari seluruh populasi wanita di dunia aja. Tapi gue masih bingung deh, kira-kira kenapa ya orang bisa depresi? Penyebab dasarnya itu apa? Sebenarnya itu ada banyak penyebabnya. Nah, yang pertama adalah faktor genetik. Kalau keluarga kalian punya riwayat kesehatan mental, kemungkinan besar kalian juga bakal mengalami hal tersebut. Yang kedua, itu disebabkan oleh kimia otak. Itu terjadi karena nggak seimbangnya kadar senyawa kimia di bagian otak yang mengatur suasana hati. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Gangguan mental ini bisa disebabkan dari hal-hal yang ditemui sehari-hari, kayak contohnya masalah kerjaan yang menumpuk, lingkungan kerja yang tidak nyaman, hingga masalah personal dengan bos atau rekan kerja bisa memicu seseorang mengalami depresi. Nggak selalu karena masalah pekerjaan sih, lingkungan di rumah atau pertemanan yang tidak mendukung juga bisa memicu kondisi seperti ini. Yang keempat adalah stres berat dan kronis. Seperti ketika kalian kehilangan seseorang yang kalian cintai atau masalah percintaan, hal ini bisa menyebabkan depresi. Yang kelima ada riwayat penyakit tertentu seperti tiroid, Addison, dan penyakit hati. Itu bisa memunculkan gejala depresi. Yang keenam adalah trauma masa kecil seperti pelecehan seksual dan lain-lain. Itu akan berpengaruh besar kepada kondisi psikologis seseorang ketika dia sudah dewasa. Dan yang terakhir adalah pola makan buruk. Nggak ada yang nyangka kan pola makan buruk bisa menyebabkan depresi. Ada studi yang menemukan kalau dia tinggi gula ada hubungannya dengan gangguan mental ini. Asupan vitamin dan mineral yang rendah juga dapat menyebabkan kondisi ini. Oke. Jadi depresi itu bukan cuma rasa sedih biasa ya. Tanpa penanganan yang tepat, depresi itu bisa menetap dan bisa bertambah parah. Hal inilah yang kemudian berpotensi menyebabkan penderita depresi itu rentan mencoba bunuh diri, mengonsumsi alkohol berlebihan, atau menyalahgunakan narkoba. Oleh karena itu, jika kalian merasa mengalami depresi atau apapun sejenisnya, sebaiknya kalian konsultasikan hal tersebut dengan psikiater agar kondisi kalian dapat ditangani dengan baik. Dan untuk menentukan jenis depresi yang kalian derita, dokter akan melakukan pemeriksaan kejiwaan. Setelah jenis depresi diketahui, dokter akan memberikan penanganan yang sesuai untuk kalian. Penanganan untuk depresi biasanya berupa konseling atau psikoterapi, serta pemberian obat-obatan seperti antidepresan. Nah, gimana nih? Kira-kira sudah lebih paham belum ya tentang depresi? Dan buat kalian yang merasakan gejala-gejala depresi, yuk segera konsultasikan kepada dokter. Dan semoga kita semua bisa terhindar ya dari yang namanya depresi.